Ini cerita sebenarnya udah betul. sering banget nih dari kecil nih. Gue tuh pernah dengar kalau di Kalimantan itu bisa ngilangin titik orang nih. Itu gimana tuh? Itu di sana cuma mitos doang atau memang ada yang melakukan itu? Temannya bapak saya, kita memang pernah ngeliat badannya doang. Dia kan nginap di rumah itu, nginap. Pas dia ngeliatin jalan ke mana, ke dapur gitulah. Dia ngeliatin ada badan di depan di samping pintu. Terus saya tanyain kenapa nggak dimasukkan sesuatu, katakan. Karena dia kan kalau di dalam badan ini kita taruh benda tajam, batu atau apapun, dia kan nggak bisa balik. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan di samping gue udah ada narasumbernya. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan tentang salah satu legenda yang masih dipercaya oleh orang Kalimantan sampai saat ini. Dan narasumber gue ini berasal langsung dari Kalimantan. Kita langsung sapa aja narasumbernya. Ini ada Mas Beben, apa kabar Mas? Halo. Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Beben, ini datang langsung dari Kalimantan ya Mas? Iya, betul. Dan ingin menceritakan tentang salah satu mitos yang cukup terkenal, bahkan terkenal banget, yaitu tentang kuyang ya Mas? Iya. Boleh diceritain sedikit ini kuyang ini berasal dari mana dan gimana bisa ada di Kalimantan gitu Mas? Ya, kuyang ini pertama ya sosok makhluk gaib lah. Yang dia kalau dia berubah dalam bentuk kuyang itu dia hanya berupa kepala dan isi perutnya, jantung, dan ada jantung, ada usus, ada hati, seperti itu. Terus hampir di seluruh wilayah Kalimantan itu, bahkan sampai ke daerah Malaysia tuh ada cerita-cerita atau laporan dari warga yang mengaku itu yang mereka bertemu dengan kuyang. Kuyang ya. Jadi kalau misalkan dari penjelasan Mas Beben, ini kuyang ini ternyata memang ada pelakunya ya? Iya. Jadi ini sebuah ritual juga, bisa dikatakan gitu Mas? Itu ilmu. Ilmu ya? Iya, Ilmu. yang ilmu. Dan ini ilmunya ini turun-temurun atau bisa dipelajari nih Mas? Yang pertama dulu tuh turun-temurun, dipelajari bisa kalau kita pengen mendapatkan sesuatu. Entah itu kekebalan, entah itu kekayaan, ataupun kita pengen terlihat lebih menarik, kita bisa datang kepada orang-orang tertentu yang dia bisa ngasih kita minyak. Ini ngomong-ngomong soal minyak, memang gue pernah dengar ini ada satu minyak dari Kalimantan tuh yang bisa dibilang ampuh untuk kayak misalkan memikat cewek atau yang lain-lainnya. Itu benar ya Mas ya? Salah satu fungsi dari minyak kuyang itu seperti itu. Kuyang itu kan minyaknya itu kalau nggak salah ada 4 atau 5. Baik untuk kebal, untuk memikat tadi, untuk pesugihan. Dan buat kita lebih menarik. Ya kurang lebih seperti itu, ada 5 minyak kuyang ini. Nah ini gue juga ada pertanyaan nih Mas. Kalau misalkan gue lah melakukan ritual untuk menjadi kuyang ya, dan gue mau tobat, apakah itu bisa atau enggak? Kalau kita kuyang, kita pengen lepas itu bisa, tapi sangat sulit. Sangat sulit. Pertama kita mencari orang yang bisa menyembuhkan itu susah.
Yang kedua juga, kalaupun kita ketemu, yang menyembuhkannya belum tentu juga dia akan bersedia. Karena risikonya itu adalah nyawa, baik nyawa kita ataupun nyawa orang yang menjadi kuyang tadi. Oh gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalkan yang saya dengar ya Mas ya, itu kan kuyang itu kan mencari tumbalnya itu kan korbannya, itu bayi atau darah lah ya. Jadi betul. Kalau misalnya di Kalimantan sendiri itu memang makannya itu darah atau bayi atau ada yang lain Mas? Yang pertama diincar itu kan ketika orang baru melahirkan. Oke. Dia akan mencari darah itu, entah darah yang ibu yang masih nipas ya, atau darah bayinya itu dia akan dicari. Tapi kalau dia kesulitan, kan orang kalau di tempat kita kan pasti dijaga lah, orang yang baru melahirkan itu. Dia akan mengincar pertama itu air bekas orang memandikan bayi itu, atau memandikan ibu hamil itu. Kan ada saluran pembuangan air itu. Dia akan mencari darahnya itu di situ. Oke. Kalau dia sudah nggak bisa lagi, itu mencari hewan ternak ya. Hewan ternak? Iya, entah ayam, entah babi. Itu yang dicarinya. Oke. Yaudah, buat kalian nih yang penasaran tentang cerita lengkap dari Mas Beben mengenai kuyang, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Oke, Mas Beben, boleh ceritain lebih lengkap lagi mengenai kuyang ini, Mas? Ya, kuyang ini adalah sosok di Kalimantan ya, manusia yang dia mempelajari ilmu tertentu untuk mendapatkan kekuatan tertentu dan syaratnya dia tuh harus makan darah. Tumbalnya itu. Kalau saya pribadi saya nggak pernah melihat langsung seperti yang badannya. Nggak pernah. Pertama ya, kalau dia ada orang menjadi kuyang itu juga dia nggak sembarangan juga tempatnya, ada ruangan khusus. Ada yang ngejaga juga, kadang mungkin suaminya atau keluarganya yang ngejaga itu. Tapi kalau yang cerita dari keluarganya, temannya bapak saya, kita memang pernah melihat badannya doang. Terus saya tanyain kenapa nggak dimasukkan sesuatu, katakan. Karena dia kan kalau di dalam badannya nih kita taruh benda tajam, batu atau apapun, dia kan nggak bisa balik. Lalu katanya nggak apa-apa, biarin aja katanya. Uang dia juga orangnya baik aja kok katanya. Malah kayak gitu, malah dianggap baik. Baik aja sih sebenarnya kuyang, kayak kita normal sehari-hari gini aja sebenarnya. Tapi ini agak gimana ya, soalnya kan si kuyang ini juga kan nyari korban ya. Iya, tapi dia dianggap baik juga. Nah, ini untuk kejadian yang temennya bokap ini, yang pada saat ngelihat badannya doang ini, itu awal kejadian itu gimana tuh? Dia kan nginap di rumah itu. Nginap, pas dia ngeliatin jalan ke mana, ke dapur selama itulah, dia ngeliatin ada badan di depan di samping pintu. Jadi temannya sendiri ya? Iya, temannya sendiri. Makanya saya tanya itu kan, kok kenapa nggak dimusnahkan lah gitu kan? Katanya ya nggak apa-apa lah, karena orangnya juga ya baik aja sih sebenarnya orangnya kan. Nah, tadi juga Mas Beben juga sempat bilang kalau misalkan ada badannya yang lagi ngelakuin ritual, itu ditaruh benda tajam, itu dia nggak bakal bisa balik lagi kan? Balik, ya. Nah, ini pernah nggak Mas Beben di sana nemuin yang kejadian seperti itu? Dia badannya nggak bisa balik lagi. Saya cuma mendengar cerita dari turun-temurun ya. Kalau kita mau membunuh kuyang katanya kan, kita tunggu ketika badannya lepas, kita masuk aja di mana dia, misalnya di pondok kan, ya itu yang kita masukkan benda-benda ke dalam badannya. Tapi kalau saya melihat sendiri, saya belum pernah sih mengalami sendiri, belum pernah. Iya, cuma diceritakan turun-temurun aja. Cara ngilangin kuyang lah itu kan.
Kalau untuk pengalamannya dari Mas Beben sendiri, itu gimana mengenai kuyang? Kalau bertemu kuyang itu yang pertama ya, itu waktu saya SD kelas 2. Itu kan kita kan tinggal di perkampungan di daerah Sungai Barito itu. Nah, suatu hari itu keluarganya dari bapak saya itu kan mengadakan pernikahan. Dan menikah itu kan di desa yang ada di hilir sungai lah. Dan jaraknya itu sekitar 7 sampai 8 jam menggunakan transportasi air, menggunakan perahu itu kan. Nah, kita di sana itu akan menginap itu kan selama 1 minggu sebelum pernikahan itu kan, bantu-bantu dan segala macam. Nah, di desa itu kita ini disiapkan satu rumah khusus buat kita satu keluarga tuh nginap. Nah, jadi pengalaman pertama itu sekitar ya setelah 3-4 hari saya nginap di situ, malam itu yang saya pertama kali bertemu itu sosoknya. Kan di Kalimantan ini kan perkampungan kan kebanyakan di pinggir sungai. Depan kita ini sungai, belakang kita ini sekeliling rumah kita ini adalah hutan. Nah, pas waktu itu keluarga kita ini, kita kan tinggalnya di rumah yang di daerah bagian hulu desa lah itu kan. Pernikahannya itu di bagian hilir. Jadi keluarga itu semuanya ke hilir desa, dan saya sama ibu yang tinggal di rumah gitu kan. Nah, pas mereka pergi itu semua, saya dan ibu kan masuk ke dalam kamar. Terus begitu masuk, ibu ini kan dia kayak orang merasa aneh itu kan, merasa ketakutan itu. Dia langsung masuk ke dalam kelambu. Kita kan tidur kalau di Kalimantan pakai kelambu gitu kan. Terus ibu ini langsung pura-pura tidur. Dia membelakangi pintu. Dia nggak bergerak sama sekali, pura-pura tidur aja itu kan. Nah, dari situ saya sadar kan, pas saya lihat di tembok itu memang ada sosok itu, sosok kuyang, sosok nenek-nenek yang hanya ada kepalanya sama isi perutnya itu kan. Saya tanya sama ibu, waktu itu saya kan nggak tahu itu apa atau siapa itu kan. Mah, aku bilang kan, itu siapa ya? Kok ada di dinding itu kan, di dinding kayu itu kan. Ibu ini diam aja, pura-pura tidur aja kan. Mah, aku bilang kan, itu siapa, nenek siapa itu, ngapain dia di situ kan. Ibu ini nggak menggubris itu kan, pertama itu kan. Yang saya ingat waktu itu sosoknya itu ya dengan benar-benar wajah manusia dengan di sininya, benar-benar manusia lah itu kan, tapi tanpa badan. Dan yang saya ingat itu mulutnya itu kayak orang baca mantra, komat kami terus itu. Waktu itu saya mau keluar dari kelambu kan, saya nggak tahu itu orang tuh ngapain dan seperti apa, mau apa. Waktu itu niat saya kan waktu itu kan mau saya bibir itu kan mau saya pegang-pegang gitu kan, karena itu kok nggak bisa diam gitu. Nah, tapi sama ibu ditahan. Katanya udah guring katanya, tidur katanya kan. Terus ya udah, habis itu saya tidur dan paginya udah saya sudah lupa lah dengan kejadian itu kan. Saya sudah sibuk main, mandi ke sungai segala macam. Dan ibu juga dia kayaknya dia nggak cerita sama orang rumah apa yang terjadi semalam. Begitu. Nah, untuk pengalaman lainnya selain waktu Mas Beben ini masih kecil, ada lagi nggak pengalaman lainnya? Kalau pengalaman itu ya, waktu saya kelas 4 SD kan. Habis sholat maghrib, namanya anak-anak kan pada main kan. Kita main itu ke sebuah SD. Nah, pas kita main itu ada api terbang lewat atas atap itu kan. Terus yang paling besar badannya itu bilang, kuyang katanya kan. Kita kan ngelihat semua itu ada kuyang kan. Terus kita mau kejar tuh, kuyangnya itu langsung dia ngilang, pergi ke dalam hutan itu. Terus ya dari situ bahwa dia teman ini cerita bahwa itu adalah kuyang katanya kan. Dan dia itu karena waktu itu terbangnya lambat kan, dia tuh belum dapat makan katanya. Nanti kalau dia sudah dapat makan, maka dia terbangnya cepat gitu. Makannya ini darah? Darah itu. Untuk proses makan darahnya itu biasanya kayak gimana nih si kuyang ini? Kuyang ini dia akan mencari ibu yang hamil atau orang yang baru melahirkan. Nah, kan ada darah tuh orang melahirkan itu, dia akan menjilat itu.
kalau satu keluarga ini kita nih nggak berjaga-jaga, dia akan masuk ke dalam rumah, dia akan mencari itunya, ibu yang baru melahirkan itu. Atau juga bayi yang nggak dijaga, itu dia ngincar bayinya itu. Atau juga bisa juga ari-ari ibu yang baru melahirkan. Bayinya atau ari-arinya yang dimakan juga? Ari-arinya dicari, kalau dia dapat bayinya yang diganggu itu. Oke, nah ini kan sosok ini kan legenda banget ya di Kalimantan ya. Nah ini ada pengalaman lain juga gak terhadap warga sekitar yang ada di Kalimantan yang pernah Mas Beben dengar? Ya, pertama ya, kalau kita di Kalimantan sih, sosok kuyang itu kalau kita melihat kuyang terbang gitu kan, kalau kita yang tinggal di perkampungan, di desa-desa itu, kita sudah biasa aja melihat kuyang itu kan. Oh, kalau dia, misalnya kita nih lagi jalan ya naik motor, nanti ada dia lewat, oh itu kuyang lewat. Kita sudah biasa kalau kayak gitu. Nah tadi kan kita di off cam sempat cerita ya Mas ya, kalau di sana juga ada terdapat desa kuyang ya. Itu boleh diceritain nggak Mas? Sebenarnya kalau pertama ya, kalau di desa-desa itu seperti saya bilang tadi, kalau kita punya tetangga kuyang, itu kita sudah biasa kan, tapi kita diam-diam aja. Karena kuyang ini dia juga jarang mengganggu penduduk yang satu kampung kan. Cuman memang ada sesuatu desa di daerah saya itu yang diduga penduduknya itu karena diteror kuyang. Mereka banyak yang pergi dari desa karena nggak kuat. Jadi ceritanya itu ini, setiap bayi yang lahir itu meninggal. Ketika ada ibu hamil itu nanti keguguran. Jadi, dan itu kan kejadiannya selalu terjadi ketika bertemu dengan salah satu orang yang ada di desa itu. Misalnya ada bayi lahir, dia berkunjung kan, terus 2-3 hari kemudian dia tuh sakit, terus meninggal. Itu hingga akhirnya ya karena penduduknya itu takut lah. Banyak yang meninggalkan desa itu, dan di desa tuh nggak ada anak kecil, nggak ada anak mudanya, sisanya orang-orang tua aja. Rumahnya juga banyak yang sudah kosong. Diduga karena ada salah satu yang jadi kuyang itulah. Begitu. Sampai sekarang itu sepi? Masih sepi. Sampai sekarang? Nah ini kan teman saya waktu itu, dia orang dari luar ya, orang dari Jawa itu melakukan semacam survei ya di tempat saya tentang gizi buruk. Jadi yang jadi sampel itu kan ibu hamil, anak kecil, fasilitas kesehatan. Nah, di suatu desa itu dia sampel pengambilan datanya itu gagal karena bayinya itu sudah nggak ada sama sekali di sana itu. Ibu hamil yang nggak ada, kampung itu sepi. Bisa orang-orang yang sudah tua aja. Rumah-rumah juga banyak yang sudah kosong, ditinggalkan gitu. Jadi ditanyakanlah sama beberapa perangkat desa. Kalau kata perangkat desa sih, ya normatif aja jawabannya ya. Karena ya anak mudanya banyak yang merantau, cari pekerjaan di kota. Tapi kalau ada penduduk yang cerita itu karena ya mereka takut dengan salah satu orang yang diduga punya ilmu itu. Bertempat tinggal di kampung itu juga? Iya. Kalau boleh tahu kampung di mana nih? Ada gitu. Oh nggak bisa disebut ya? Di Kalimantan lah. Iya, ya? Di Kalimantan lah. Itu kampungnya sampai sepi itu ya? Sampai sepi itu. Oke. Dan ini para warga ini caranya gimana? Taunya kalau misalkan si orang ini tuh yang melakukan apa namanya? Ilmu kuyang itu ya. Ritual si kuyang ini. Itu kan sebenarnya kejadiannya kan nggak cuma 1 hari kan. Oke. Itu mulai itu dari awal sekitar tahun 2000-an. Ada bayi, kalau sosok ini dia datang berkunjung, yang bayi lahir itu tiba-tiba 2 hari kemudian bayinya itu sakit terus meninggal. Pertama kan warga kan menganggap itu ya mungkin wajar. Tapi karena terlalu sering, setiap dia datang, akhirnya ya itu dicurigain. Oh jangan-jangan dia punya itu tertentu lah buat ngambil bayi ini. Nah ini gue juga penasaran ini. Ini kan kuyang kan palanya utuh, tapi badannya kan organ-organ ya. Iya, Nah ini untuk si kepalanya ini memang kepala si apa yang melakukan ritual si kuyang atau beda nih
Memang orangnya. Memang orangnya. Oh, jadi sebenarnya bisa dikatakan bisa kelihatan juga siapa tersangkanya kalau misalkan Iya. Dia ngelakuin ritual Iya, kuyang ya? Iya, betul. Oke. Nah, menurut legenda di Kalimantan ya, itu kalau misalkan ilmunya itu biasanya digunain untuk apa sih? Untuk apa si kuyang ini? Ya. Sebenarnya itu pada awal mulanya itu ilmu untuk pertahanan diri, membela diri lah. Oke. Karena dulu kan Kalimantan banyak hutan segala macam, dan orang itu kan banyak yang bekerja di ladang, di sawah, di perumahan yang jauh dari perkampungan lah. Dan pada zaman dulu kan orang-orang di Kalimantan ini antar suku tuh sering mengayau. Apa itu mengayau? Berburu kepala. Oke. Nah, jadi mereka perlu sesuatu untuk menjaga diri, salah satunya ya dengan ilmu kuyang ini. Jadi ilmu kuyang ini dia kebal senjata tajam gitu. Terus dia juga bisa menyembuhkan orang. Kalau ada orang yang diganggu makhluk halus kan di hutan kan orang bekerja kan bisa diganggu lah. Terus juga dia bisa mengirim, kalau kita bilang kan itu parangmaya, mengirim santet lah. Dan sama dia ini bisa mendeteksi bahaya kalau ada orang yang mau membahayakan dia. Jadi sebenarnya fungsinya awalnya seperti itu. Oke. Di tahun berapa tuh Mas? Wah, itu sudah lama kan. Dan mengayau itu kan kita sudah sekitar tahun 1800-an itu antar suku Dayak sudah nggak ada mengayau lagi. Karena kita ada perjanjian damai kan, Tumbang Anoy itu. Ya, mulai saat itu orang Dayak sudah nggak boleh saling berperang antar suku lagi. Oke, ini soal berperang ya. Ini gua mau nyinggung sedikit lah. Ya. Mau bahas sedikit soal yang dulu ada perang Sampit ya. Itu ada gak sih orang Kalimantan yang pada saat perang Sampit itu menggunakan ritual kuyang? Kalau yang saya dengar ketika orang yang ikut berjaga, ada beberapa orang yang melihat kuyang gitu aja. Nah itu kan kalau zaman dulu itu kan digunain untuk kekebalan dan pertahanan diri ya. Nah itu kalau untuk zaman sekarang ini berubah alih fungsinya gak sih? Nah, kuyang ini kan pertama Mas harus diturunkan. Oh gitu. Ya. Oke. Karena kalau nggak bisa diturunkan itu orang yang punya ilmu ini dia akan sulit untuk mati gitu kan. Menderita lah dia meninggalnya. Jadi turun. Akhirnya ya jadilah seperti sekarang ini. Ya memang ada yang misalnya kita datang kepada orang yang punya ilmu kuyang, kita minta jimat misalnya kan, jimat ini untuk apa, ilmu kebal, dia bisa ngasih seperti itu, ngasihnya pakai minyak. Cuman ya ngasih juga nggak sembarangan, kita harus dulu ibaratnya diikat sama orang yang ngasih itu, diikat pakai darah dulu, terus nanti baru dia ngasih minyak. Nah, cuman kita kan nggak sadar nih, kita mau rencananya cuman mau ilmu kebal aja, tahu-tahu kita nih bisa jadi kuyang juga. Oh gitu. Iya. Dia nggak sadar kalau dia jadi kuyang nantinya. Termasuk buat orang yang pengen terlihat lebih cantik atau lebih ganteng itu kan pakai minyaknya itu kan. Tapi nggak sadar kalau dia juga bisa jadi kuyang. Kalau di zaman sekarang itu masih ada kuyang, tapi masih sudah berkurang, tapi kita kalau di perkampungan masih sering melihat itu. Di perkampungan Kalimantan ya? Masih sering melihat. Dan kita sudah biasa aja sih kalau ngeliat kuyang terbang itu. Udah biasa Mas? Udah biasa aja. Karena kuyang tuh kan kalau terbang kan ada apa ini? Isi dalam perutnya ini. Itu kan ada apinya itu. Ada api. Kalau dia terbang itu seperti bola api aja. Nyebrang itu. Ya kita sudah, itu ada kuyang lewat gitu. Kayak gitu aja. Emang warga sekitar itu nggak ngerasa was-was ya ketika ada kuyang lewat? Karena kan kalau kuyang lewat itu kan pasti dia mengincar suatu korban kan? Emang warga sekitar nggak pernah merasa? Kalau dalam bentuk api, kalau saya sendiri sih nggak takut ya. Kecuali kalau bertatap muka mungkin takut juga, ngeri juga kan. Tapi kalau lewat api terbang kayak gini, kalau saya pribadi rasanya nggak ngeri. Terus pertama juga, karena kuyang ini kan, mereka ini jarang untuk mengincar warga yang di kampungnya sendiri. Dia nyari ke kampung sebelah, kampung tetangga, kayak gitu.
Untuk kejadian yang paling deket nih ya, itu pernah ada kejadian lagi ya di zaman-zaman sekarang nih, yang paling deket? Waktu saya nulis buku itu pernah saya. Nulis buku? Oh ini sebagai info, ini Mas Beben ini nulis buku tentang kuyang juga ya? Gimana tuh Mas? Kan saya awalnya tuh nggak percaya ya, katanya kalau kita nulis cerita-cerita yang agak mistis, horor itu ada yang datang, ada yang mengganggu katanya kan. 1 bulan 2 bulan sih saya ya masih normal aja kan, tapi lama-lama aku merasa agak nyaman, merasa ada yang datang, ada yang mampir lah gitu kan. Saya mikirnya ini palingan cuman halusinasi aja lah, cuman sugesti aja karena saya nulis cerita horor kan gitu kan. Cuman saya kan tinggal nih di kontrakan 3 pintu. Cuman yang tetangga saya yang di sebelah ini, yang dia punya anak bayi, anaknya itu sering nangis kalau malam. Sering sakit, dibawa ke puskesmas, sembuh, nanti sakit lagi. Dan itu saya ini sampai hafal sudah polanya kalau dia mau menangis itu. Pertama lampu itu di tempat saya itu mati dulu, mati, terus ada bau busuk. Nanti ini di sekitar pelapon atau di sekeliling rumah tuh akan ada suara berisik sekali itu. Duk 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 gitulah, atau suara dipukul-pukul itu. Nah jadi saya, oh ini berarti ini ada yang mampir lah itu kan. Sampai 1 malam mungkin mereka sudah nggak tahan ya. Keluarga ini dia malam-malam tuh dia pergi. Terus mau kemana Cil? Aku bilang kan. Ini katanya mau ke tempat saudara, katanya anak saya ini sakit katanya kan. Habis itu keluarga ini dia sudah nggak pernah balik lagi ke tempat itu, langsung pindah aja. Ya karena itu kosong kan kamarnya. Jadi saya tuh sering mendengar saya nggak tahu ini apa kuyang atau makhluk lain. Ada suara orang mandi, ada suara orang ngambil air, suara hidupin keran. Kalau nggak suara orang mukul-mukul tembok, duk 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 gitu kan. Dan saya juga bisa mendengar yang di paling ujung ada kan pasangan suami istri juga itu kan. Istrinya ngaji, baca Al-Quran gitu. Suaminya ini ketawa, kalau ketawa marah-marah. Istrinya ngaji itu dia gitu. Itu kedengaran kalau malam. Oke. Nah untuk ini nih, penasaran juga nih, Mas Beben sendiri pernah ada keinginan untuk jadi kuyang nggak sih? Atau pernah mencoba untuk melakukan ritual untuk menjadi kuyang nggak? Enggak lah. Oh nggak pernah? Enggak, karena pertama ya itu kita akan sulit untuk meninggal. Sekaratul mautnya susah. Gitu. Terus juga kita risikonya kan kita nggak tahu dia minta apa. Mungkin kita akan dikasih sesuatu, tapi kehidupan kita juga kan ya mungkin ada yang harus dibayar juga kan, entah apalah itu kan yang dirugikan. Aku kira tuh pernah juga untuk mencoba ritual menjadi kuyang. Nggak dibolehin juga. Oh nggak dibolehin? Sama keluarga. Memang untuk perjanjian itu beda-beda ya? Kita ada sumpahnya. Ada sumpahnya. Diikat dulu, minta darah. Makanya kalau kita misalnya datang ke dukun, kalau dukunnya minta darah kita itu mending nggak usah aja. Darah kita? Buat ngikat itu. Oke, yang tadi ngikat ya? Iya. Nah, Mas Beben sendiri ada cerita juga gak soal penduduk desa yang jadi kuyang di sana? Biasanya itu mereka kalau misalnya ada orang baru nih datang ke salah satu kampung di sana, kalau kita dianggap nih punya sesuatu ini, punya bawaan dari siapa, walaupun kita nggak sadar kan, nanti kemungkinan ada yang nanya itu, Mas katanya kan, di sini kamu bawa baju apa katanya, bawa baju berapa, gitu kan. Kadang kan kita kan nggak tahu, terus ya maksudnya kita dikasih bawa apalah gitu kan, ilmu gitulah kan. Terus nanti kalau ini kita balik nih di penginapan atau tempat kita tinggal gitu, nanti malam-malam itu ya ada ceritanya kan, itu ada yang didatangin kuyang, dan yang datang itu nggak cuma 1, ada 3 kuyang? 3 kuyang yang mampir ke rumahnya. Tapi karena dia memang nggak ada apa-apa, kayaknya kuyangnya cuma mau kenalan aja, pengen tahu aja. Tapi ada juga ceritanya yang dia sakit. Ada juga cerita yang persis sama tapi di tempat lain dia sakit, terus akhirnya dia minta pindah tugas balik kampung ke tempat asalnya. Ada juga cerita seperti itu.
hampir sama. Pindah tugas itu maksudnya gimana? Dia kan ditugaskan di tempat itu karena ditemuin orang, ditanyain kamu bawa baju berapa katanya kan. Saya nggak bawa baju apa-apa katakan. Terus dia ngelihat di tempat dia di mesnya itu ada kayak api terbang mutar-mutar itu. Dia sih ya biasa aja kan. Tahu-taunya dia sakit. Dia sakit itu sudah makin lama makin parah itu kan. Akhirnya dia minta pulang. Aku mau pindah tugas balik ke tempat asal. Dan sekarang ya sudah masih ini aja, sehat aja. Oh, itu setelah ditampakin kuyang, didatangin kuyang, dia sakit habis itu. Nah, untuk Mas Beben sendiri ada yang mau disampaikan nggak mengenai si kuyang ini yang boleh di-share ke teman-teman? Kalau sosok kuyang sendiri sih, kalau kita di Kalimantan ya, kita nih sudah memang bisa dibilang sudah terbiasa dengan melihat sosok ini. Bahkan kemungkinan itu juga ada tetangga kita juga yang menjadi kuyang itu. Cuman ya, kita ya kalau kita mau melahirkan punya anak, ya kita memang orang rumah ini selalu berjaga-jaga, terus nanti bayi yang baru lahir itu kita kasih benda-benda tajam lah di sampingnya itu. Kan bayi ini kan ada kelambu yang kecil itu, kayak tudung itu dikasih pisau, dikasih gunting, dikasih cermin, itu kan dipercaya bisa menangkal kuyang. Nah, terus yang kedua juga nanti setelah berapa hari tergantung ini ya tempatnya ya, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Kita ada namanya itu semacam ritual, itu namanya ini palas bidan. Palas bidan. Okay. Dan itu bayinya kan didoakan agar bayinya ini terhindar dari hal-hal buruk gitu. Setelah itu ya biasanya sudah gangguan itu sudah nggak ada lagi. Seperti itu. Oh gitu. Jadi ini Mas Beben sendiri membagikan gimana cara menangkal hal-hal buruk yang ada di Kalimantan ya, khususnya untuk kuyang. Nah, Mas Beben ini kenapa bisa tahu dan bisa mendalami nih sosok kuyang ini? Karena selain dia berasal dari Kalimantan, Mas Beben ini juga menulis tentang cerita soal kuyang, sosok legenda dari Kalimantan ya Mas? Iya, betul. Ini buku ini kalau boleh tahu sebagian besar isinya tentang apa nih Mas? Pertama tentang kuyang sebagian besar. Oke. Terus ada juga saya sisipkan mitos-mitos di Kalimantan. Misalnya kalau kita bepergian jauh itu, kita nih kepercayaan saya tidak boleh membawa telur rebus, tidak boleh bawa ketan. Iya. Oke. Kalau enggak nanti kita akan mengalami yang namanya kepuhunan. Apa tuh? Kepuhunan itu sial atau celaka. Sial atau celaka? Iya. Itu dan itu biasanya kan kejadiannya kalau kita ini mau misalnya dari Jakarta mau ke Bandung, itu ini kita pengen minum kopi nih, tapi kita nggak usah aja lah katakan, kita tunda. Itu namanya nanti di jalan kita akan kecelakaan dan itu yang disebut dengan kepuhunan. Oh, ini di Kalimantan memang maksudnya tuh nggak boleh bawa telur dari, misalkan saya pergi nih ke Kalimantan nggak boleh bawa telur dari Jakarta gitu. Kalau dari Jakarta ke Kalimantan nggak apa-apa. Tapi kalau dari desa ke desa yang kita melewati hutan, jaraknya jauh gitu. Oh, kayak itu nggak boleh itu? Ya, ada yang ngikut biasanya. Tapi ini desa tertentu aja, apa termasuk desa dari Mas Beben? Hampir semua orang di Kalimantan tuh mempercayai ini mitos itu. Mitos itu ya? Termasuk saya sendiri, saya nggak mau cari perkara lah itu kan. Intinya nggak boleh buat telur. Terus habis itu ada lagi selain telur? Ya, kalau secara umum sih orang Kalimantan sih welcome ya, sama orang-orang dari luar, sama pendatang gitu welcome. Ya, selama kita nggak bikin tersinggung, bikin marah, bikin ulah di sana itu. Iya. Itu sih pasti sih, karena itu kan mau kemana pun kita tetap adab itu harus dijaga. Iya betul. Nah terakhir nih pertanyaan dari saya nih Mas. Ini cerita sebenarnya udah sering banget nih dari kecil nih. Gue tuh pernah dengar kalau di Kalimantan itu bisa ngilangin titik orang nih. Itu gimana tuh? Kalau saya sendiri sih belum pernah menemukan itu. Tapi kalau cerita seperti itu tuh memang banyak gitu. Itu di sana cuma mitos doang atau memang ada yang melakukan itu? Kalau yang ini pembaca saya ini kan pertama kan saya bikin di Kaskus ya.
mereka nanya juga, kenapa kok kalau di Kalimantan kok bisa kejadian gitu? Dia cerita kan bahwa punya sepupu menikah sama orang di daerah Balikpapan, terus ini balik ke Jawa, ketemuan sama mantannya itu, tapi itunya yang itu bukan hilang, mengecil katanya. Mengecil? Iya, mengecil. Mengecilnya sampai mana nih? Terus begitu balik lagi ke Kalimantan, itu ya normal lagi. Oh, jadi kalau dia pulang, iya, kecil? Iya. Pas balik? Normal lagi. Ke Kalimantan balik normal lagi? Iya. Jadi punyanya dia bisa dipakai kalau di Kalimantan doang ya? Iya. Ketika dia pulang nggak bisa dipakai tuh. Iya, takut gimana kan? Iya. Memang banyak sih cerita kayak gitu, banyak itu. Oh, itu banyak ya memang ya. Terus ada ini dulu, gue tuh sempet dengar kalau maaf nih ya, sebagian orang Kalimantan tuh yang bisa ini ya, itu bisa bahkan nempelin titik orang tuh ke tembok. Itu bener gak sih? Ceritanya banyak seperti itu, tapi saya belum lihat sendiri itu. Oh, tapi Mas Beben sendiri belum pernah melihat hal itu. Kalau misalkan asal mula ilmu yang bisa ngilangin titik atau nempelin titik ya, itu dari mana sih? Kalau saya pribadi saya belum nggak tahu dari mana ilmu-ilmu itu ya. Itu dari Kuyang juga atau beda ilmu nih? Kayaknya beda ilmu. Oh, beda ilmu. Itu di daerah saya itu sangat jarang. Itu saya yang mendengar cerita itu orang berasal dari daerah ini, daerah dekat daerah Kalbar sama Kaltim. Kalau di daerah Kalimantan Tengah itu sangat jarang. Pengalaman itu rata-rata mereka yang ke daerah situ yang saya dengar itu. Di Kalimantan Barat dan sama Kalimantan Timur ya, yang punya suku-suku Dayak yang punya ilmu yang seperti itu. Iya. Ngeri banget sih kalau misalkan ada kejadian kayak gitu ya. Karena gimana sih, itu kan alat vital ya, sangat utama ya kan. Kalau sampai tidak bisa dipakai, aduh sengsara seumur hidup. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam lagi mengenai mitos-mitos dari Kalimantan ataupun mengenai legenda dari Kuyang, itu teman-teman bisa beli bukunya dari Mas Beben. Ini bisa dibeli di mana nih, Mas? Sekarang pre-order di Tokopedia. Oh, PO di Tokopedia? Tokopedia Berani Baca. Berani Baca? Iya. Untuk linknya mungkin gue taruh di deskripsi buat teman-teman yang pengen beli buku dari Mas Beben ini. Judulnya Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai. Nih pasti seru banget nih di dalamnya. Jadi nggak cuma Kuyang aja, Mas ya? Iya. Di sini ada beberapa pelajaran, maksudnya tuh beberapa tips gimana teman-teman kalau misalkan pergi ke Kalimantan biar aman lah ya. Karena gini, Mas, di Kalimantan itu juga terkenal sama hutan Kalimantan ya. Ini juga ada gak sih itu mengenai hutan Kalimantan? Settingnya di desa yang dikelilingi hutan. Oh, ini? Iya. Settingannya? Setting tempatnya? Iya. Oh, ini di cerita ini ada? Cerita. Nanti kalau masuk itu nanti mungkin bisa tahulah Kalimantan seperti apa. Geografisnya seperti apa, mitosnya seperti apa, kepercayaan masyarakat di sana itu seperti apa. Itu saya tuliskan di situ. Tuliskan di sini ya. Oke. Sosial media Mas Beben sendiri ada gak? Ada. Saya di Instagram @benbella dan Twitter benbella. Benbella ya? Iya. Oke. Dan teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lengkap lagi, langsung aja DM ke Instagramnya Mas Beben. Yaudah, mungkin untuk video kali ini cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam, Mas Beben dari Kalimantan. Pamit. Bye.